Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sedek Bahta. Saya mahasiswa dari Stikom Ambon semester 2. Di sini saya akan membuat video menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh ibu dosen kami, yaitu Ibu Miras. Oke guys, sebelum lanjut videonya, saya mohon kepada Anda untuk simak baik-baik agar kalian mengerti apa yang akan saya jelaskan. Oke. Pembahasan pertama saya adalah bagaimana menurut Anda tindak kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap transaksi elektronik dengan menggunakan media website. Satu, bagaimana menurut Anda tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap transaksi elektronik dengan menggunakan media website? Tingkat kepercayaan masyarakat sangat rendah karena sering terjadi penipuan pada transaksi seperti melalui situs atau iklan jaringan sosial. Menurut tingkat kepercayaan pada situs perusahaan besar yang memiliki kredibilitas yang baik cukup tinggi karena mereka percaya bila membeli di situs tersebut barang akan dikirim walaupun terkadang sedikit terlambat. 2. Bagaimana langkah-langkah sukses dalam mengembangkan bisnis e-commerce? Langkah pertama, strategi. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah menyusun suatu strategi dengan berpegangan pada suatu prinsip, yaitu bagaimana memudahkan konsumen dalam melakukan bisnis dengan perusahaan. Yang kedua, fokus on the end consumer. Pada tahapan ini adalah penting bagi perusahaan untuk menggaji dan mendefinisikan siapa sebenarnya konsumen langsung, end consumer dari produk atau jasa yang ditawarkan. Langkah yang ketiga, reducing consumer focus business process. Proses perencanaan ulang adalah dengan memulihnya dari aktivitas luar, yaitu menghubungkan perusahaan dengan konsumennya. Consumer focus business process dengan selalu berpegangan bahwa consumer is action. Langkah yang keempat, we're company for profit. Setelah proses bisnis selesai dirancang ulang untuk menyesuaikan dengan karakteristik bertransaksi di dunia maya, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan infrastruktur perusahaan untuk memungkinkan terjadinya mekanisme bisnis yang diinginkan. Langkah yang kelima, further consumer loyalties. Langkah yang terakhir adalah berusaha untuk membuat konsumen loyal terhadap perusahaan e-commerce yang ada. Hanya karena dengan loyalitas mereka saja maka profitabilitas usaha dapat tercapai. Oke guys, pembahasan yang ketiga adalah sebutkan macam-macam model bisnis e-commerce dan berikan contohnya masing-masing model tersebut. Maaf ya, bukan model tapi model. Sebutkan macam-macam model bisnis e-commerce dan berikan contoh masing-masing model tersebut. Yang pertama, business to business atau yang disebut dengan B2B. Merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada perusahaan-perusahaan lain. Model business to business ini menawarkan penjualan atau pembelian dalam bentuk maya tetapi oleh suatu perusahaan pada perusahaan lain saja. Model B2B ini tidak terbuka untuk banyak perusahaan agar dapat diikut. Yang kedua, business to consumer atau yang disebut dengan B2C merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada pasar atau publik. Contoh dari business to consumer yaitu http://www.amazon.com, di mana perusahaan ini menjual buku yang mempunyai koleksi tidak kurang dari 4,5 juta judul buku.
Yang ketiga, consumer to consumer atau yang disebut dengan C2C adalah merupakan model program yang menjual barang atau jasa kepada program juga. Contoh dari consumer to consumer yaitu http://www.ebay.com, di mana merupakan suatu perusahaan yang menyelenggarakan lelang melalui internet. Melalui perusahaan ini, program dapat menjual atau membeli dari program lain melalui internet. Yang keempat, consumer to business atau yang disebut dengan C2B merupakan model program yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan. Contoh dari consumer to business yaitu http://pircelinan.com, di mana dalam model ini konsumen menawarkan harga tertentu di mana ia menginginkan membeli berbagai barang dan jasa, termasuk tiket pesawat, tambahan, dan hotel. Oke guys, pembahasan yang keempat, sebutkan dan jelaskan minimal 5 langkah bisnis dalam e-commerce. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan minimal 5 langkah bisnis dalam e-commerce. Langkah yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang apa yang pelanggan cari dan membuat mereka terlibat dengan bisnis. Langkah yang kedua, meningkatkan basis pelanggan. Dengan menciptakan kehadiran online, kampanye pemasaran dapat menjangkau populasi orang-orang yang tidak pernah bisa mencapai melalui iklan lokal. Anda sekarang memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnis pelanggan hanya dengan menciptakan dengan memelihara kehadiran online. Yang ketiga, visibilitas. Membiarkan pelanggan dengan pengikut tahu apa yang sedang bisnis lakukan. Ketika bisnis melakukan hal-hal besar, pelanggan atau pengikut Anda mungkin akan berbagi tentang hal tersebut dengan teman dan keluarga mereka yang mungkin juga akan tertarik dengan apa yang bisnis tawarkan. Langkah yang keempat, konten. Media sosial memungkinkan Anda meningkatkan tawaran spesial kepada pelanggan dan meningkatkan jangkauan promosi khusus. Anda juga dapat menggunakan konten online untuk membiarkan publik tahu lebih banyak tentang bisnis. Menciptakan hubungan dengan calon pelanggan ini dapat meningkatkan bisnis pelanggan dan loyalitas mereka dengan mengembangkan konten baru secara konsisten di media sosial akan menarik lebih banyak pengunjung ke situs. Langkah yang kelima adalah target. Anda memasarkan iklan di Facebook. Anda dapat memilih kriteria yang spesifik. Jelaskan menurut Anda kesalahan utama dalam memulai bisnis e-commerce. Simak baik-baik guys. 5. Jelaskan menurut Anda kesalahan utama dalam memulai bisnis e-commerce. Yang pertama adalah fear of Trump. Sindrom yang dimaksud dengan sindrom fear of Trump adalah keyakinan para pendiri dan pengelola situs bahwa jika sebuah modal bisnis e-commerce tertentu diperkenalkan, maka pelanggan akan datang dengan sendirinya otomatis. Karena daya tarik produk atau serving yang ada, intelektual arsitektur tidak jarang suatu bisnis model e-commerce yang berpeluang besar untuk sukses harus kandas karena tidak adanya fasilitas atau spesifikasi arsitektur teknologi informasi yang memadai. Painting lipstick on a bulldog.
Seringkali perusahaan mengalokasikan sebagian besar sumber dayanya untuk membangun front front office atau SVO karena berhubungan langsung dengan pelanggan agar perusahaan bagus dan menarik di mata konsumen. Karena terlalu memfokuskan diri pada SVO, terkadang perusahaan lupa untuk membangun sistem administratif atau sistem back office. Island of Webincation. Konsep pengembangan situs yang berbasis objek selain memudahkan perancangan dan pengembangan sistem aplikasi untuk menambah dan mengurangi modul, menimbulkan pula permasalahan tersebut di kemudian hari. Kebanyakan perancangan situs biasanya lebih memilih pendekatan tembal sulam dibandingkan dengan melakukan perancangan yang matang mengenai konsep situs untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Mitu, strategi ikut-ikutan untuk terjun ke e-commerce tanpa mengetahui dasar-dasar pemikiran dan filosofik yang melatar belakanginya atau membanjirnya perusahaan-perusahaan lokal untuk membuat situs portal tanpa mengetahui seluk-beluk atau ospek bisnis yang ditawarkan. On time over many till, yaitu kepuasan yang timbul setelah situs berhasil diluncurkan ke internet. Mereka cenderung menganggap remeh atau enteng proses setelah itu karena bagi mereka tidak lebih dari urusan operasional atau administratif biasa. Thinking too small, berpikiran sederhana atau terlalu sempit dalam melakukan bisnis e-commerce akan mempermudah perusahaan lain untuk memenangkan persaingan.